Ya, nggak kelihatan mukanya. Sampai sini, Rin. No. Nah, ya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Thank you for coming today. We are from group 5 and the topic is cultural and ideology terms. Okay, before we started, I will to introduce myself and my partner. My name is Lydia Indri Wahyuni as the moderator and Ita Purnamasari as the first presenter, and then Isbatul Fatihah as the second presenter, and the third is Ridwan Hasim. Ntar dulu. And the third is Dia lagi ngeloading. Effendi as the Nge-lag. third presenter, and the fourth is Ridwan Hasim and the last presenter. Okay, the material will be delivered by Ita. Translatorship to understanding transfer cultural aspect emphasized in the original text included translate text. It involves a deep understanding of the cultural tradition and convention within the text. Satu sama lain The dan text terus translator menerjemah sebagai proses sederhana dengan hasil diubah menjadi umumnya dalam bahasa sastra. Namun pendekatan ini dinilai terlalu sempit dan tidak memperhitungkan beberapa perbedaan budaya emphasize the importance of dan understanding pergantian and budaya expressing dan the ideology contained in the text. Ideology can bahwa teks tidak hanya mencerminkan bahasa tapi juga nilai economic views that nilai norma dan ideologi yang ada dalam budaya sumber. Oleh karena itu penerjemahan harus mempertimbangkan konteks budaya dan ideologi ketika menerjemahkan teks. Adalah budaya penerjemahan studi sambil melakukan penelitian baru terkait teori Cultural and ideology terms is in translation refer to paradigm process in understanding and translating cultural and politik dan ideological ideologi This yang understanding ditemukan oleh recognizes that language and cultural are dan memberikan kontribusi berdasarkan program penerjemahan di from each other. Okay, next. Boleh ada. Transport. Enggak kedengaran nanti. memberikan kontribusi berdasarkan program dari sudut pandang berpendapat bahwa aktivitas pendidikan telah berubah dan hanya berurusan pada wilayah dan sastra dalam teks. Namun kini penerjemahan harus memperhatikan isu-isu konteks sejarah dan konteks yang lebih luas. Umumnya penerjemahan Understanding cultural context. It involves an understanding of the forms, norms, and cultural practice underlying the text. Respect for ideological difference
cultural and ideological terms in translation help improve intercultural communication. This helps minimize misunderstandings and encourage cross-cultural understanding. Improve intercultural communication by considering cultural and ideological aspects in the translation. Translators can ensure that the message conveyed in the original text can be properly understood by readers of different cultures. This helps minimize misunderstandings and encourage cross-cultural understanding. Maintaining cultural integrity. The translator can ensure that important cultural elements in the original text are preserved in the translation so that the message and cultural norms to be conveyed are maintained. This is important to ensure that the translated text does not lose its important cultural meaning or fall. Open access to know and information. By translating the text into another language, the knowledge and information content in the text can be accessed by readers who do not speak the original language. Okay, the conclusion from the material is cultural and ideology turn in the field of translation recognize the importance of considering culture and ideology aspect in the translation process. The translator must have the deep understanding of the source culture and target culture, as well as the ability to transfer cultural and ideology aspect containing in the original text into the translate text. Overall, cultural and ideology terms in translation have significant benefit in ensuring translation that are accurate, appropriate to the target culture and facilitate effective internal communication. Jadi maksudnya di sini cultural and ideological terms dalam translation yaitu kita sebagai translator harus memperhatikan culture dan ideologi dari teks yang akan diterjemahkan. Tentunya dalam hal ini kita sebagai translator penting banget gitu untuk memahami lebih dalam tentang ideologi atau budaya dari teks yang akan diterjemahkan. Dengan kita memahami ideologi dan culture-nya, kita akan lebih hasil dari translation kita itu akan lebih akurat. Baik, itu saja materi dari from group 5. Next to Q&A and discussion session. I'm going to mention one of you and you may have one question Friendly dulu. Shut up, guys, please. What is the relation between cultural and ideological with translation?
translation. Risma Haryana. Dalam konteks proses penggeseran budaya dan ideologi, mengapa penerjemah perlu mempertimbangkan audiens sasaran dan bagaimana pertimbangan ini berdampak pada pemilihan strategi penerjemahan yang tepat? Bisa jawab dong. Pelan-pelan. Ulang? Bentar. No. Ulang? Ya. Pertanyaannya aja. Iya. Mengapa penerjemah perlu mempertimbangkan audiens sasaran dan bagaimana pertimbangan ini berdampak pada pemilihan strategi penerjemahan yang tepat? And the last one is Dewi Wulandari. Apa yang dimaksud dengan Renita. Ini lengan panjang. Makanya pakai. Kenapa nggak pakai yang lengan panjang? Gimana nggak pakai ini? Aku kalau baju kaos itu pendek, ada yang pendek. Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Aku akan pakai dong ibu. dalam mengatasi perbedaan? Ada kok pertanyaan. Budaya dan ideologi. Iya. Aku memperhatikan. Next. Anu duren. Kan duren. Bagaimana perkembangan kultural and ideologi terus mempengaruhi dinamika budaya saat ini? Itu kan udah suka kamu. Aku dari nanti. Aku sama Reni. Masih? Ren apa stop? Aku clear sih. Nih, Juminten. Aku juga aku. Ini kan si Juminten. Aku.
Bagaimana Ya, seorang nggak jadi, penerjemah dapat menangkap nuansa budaya, norma, dan konvensi yang terkandung dalam teks asli untuk kemudian ditransfer ke dalam teks terjemahan. Bagaimana seorang penerjemah dapat menangkap nuansa budaya, norma, dan konvensi yang terkandung dalam teks dan konvensi yang terkandung dalam teks asli asli untuk kemudian ditransfer ke dalam teks terjemahan. Bukan, template ini cuy. Aku melihat sama warna punya aku kalau lebih orange. Aku pakainya yang begini. Yang di atas punya aku itu Okay, answer the first question from Frandy. One is the relation between cultural and ideology terms in the translation. Relation in the between cultural and ideology terms with the translation is for mempermudah proses menerjemahkan teks, karena dengan begitu hasilnya akan lebih tepat dan spesifik sesuai dengan ideologi dari budaya tersebut. Mempermudah prosesnya. Bagaimana? Thank you.
Tempornya, Bu. Ini luaran kali loh. Terkait pertanyaan dari Dewi Wulandari, yaitu apa yang dimaksud ke dalam ideologi terms, tentunya dalam translation ya, ideologi terms in the translation, yaitu kita sebagai penerjemah berusaha memahami ideologi dari teks yang akan diterjemahkan. Soalnya dengan kita memahami itu tentunya akan lebih spesifik hasilnya dan akan tersampaikan kepada para penerima teks tersebut, sasaran dari teks tersebut. Bagaimana? Ideologi itu pemikiran ya. Jadi teknik translation digunakan sama yang dijelasin sama kelompok ini itu mengambil aspek budaya sama ideologi atau pemikiran dari masyarakat sekitar tersebut. Nah, translator atau penerjemah ini mengambil ideologi mereka, kepercayaan dan pemikiran tersebut dipakai dalam unsur terjemahannya mereka. Pak, jawaban. The question Afif, yaitu bagaimana perkembangan cultural and ideological terms mempengaruhi perkembangan saat ini, akan dijawab oleh Rizwan. Rizwan. Berdiri. Lah. Kultural. Sini Andika tuh. Rizwan. Sini Andika. Kultural ideologita telah memainkan peran kunci dalam mengubah dinamika budaya saat ini dengan memicu refleksi dan restrukturisasi nilai-nilai, norma-norma, serta ekspresi kreatif masyarakat. Muhammad apa? Gimana? Siap, Joel. Ada gunanya itu jadi menjadi kelompok kebiasaan lebih cerdas. Di sini lebih lagi. Dia hidup coba jadi mending gue coba sama open sekalian. The question from dia, apa peran kemampuan penerjemah dalam mengatasi perbedaan budaya dan ideologi? The question answer delivered by Capek DP-nya ya. Karena mereka sering. Ini dari Oh. Besar-besar.
ngerti aku udah belum kira Saya akan menjawab pertanyaan dia. siapa yang namanya dia. Memahami konteks budaya dan ideologi yang melatar belakangi naskah asli. Ini penting agar penerjemahan bisa menangkap makna yang dimaksud penulis dengan tepat, menerjemahkan dengan cara yang komunikatif, bukan harfiah. Penerjemahan perlu mengadaptasi terjemahan agar mudah Aku dipahami suka lihat pembaca sasaran, meskipun harus mengubah struktur kalimat, menyertakan penjelasan tambahan jika diperlukan, misalnya untuk menjelaskan istilah, konsep, atau latar belakang. Budaya tertentu agar lebih mengerti pembaca sasaran, tetap netral dan tidak memihak ke budaya atau ideologi tertentu. Penerjemahan harus objektif meskipun berhadapan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan pribadinya. kalau ada rasanya ada hasilnya. And the next question from Risma, dalam cultural and ideology terms, mengapa penerjemah harus memiliki audiens sasaran dan bagaimana pertimbangan ini berdampak kepada ideologi terjemahan? The answer delivered by Iswa. Oke, dalam memilih audiens sasaran, penerjemah harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial, tujuan komunikatif, dan efek ideologis dari terjemahan. Pertimbangan ini berdampak pada ideologi terjemahan karena pilihan terjemahan dapat mencerminkan keyakinan, nilai, dan pandangan dunia penerjemah. Penerjemah harus menyadari pengaruh ideologis mereka sendiri dan berusaha untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, relevan secara budaya, dan adil secara ideologis bagi audiens sasaran. Okay. Thank you. Okay, the last question from Askina, yaitu bagaimana seorang penerjemah dapat menangkap nuansa budaya, norma, dan konferensi yang terkandung dalam teks asing untuk kemudian ditransfer ke dalam teks penerjemahan. The answer delivered by Shita. Ada beberapa yang dilakukan dalam penerjemahan. Kebesaran suaranya. Belakang budaya teks asli secara mendalam, membaca secara cermat untuk menangkap makna tersirat di balik pilihan kata, istilah, ungkapan yang digunakan penulis asli. Menerapkan teknik penerjemahan yang tepat dan menerangkan nuansa budaya tersebut ke dalam bahasa sekarang. Melakukan riset dan berkonsultasi ke berbagai sumber untuk meyakinkan bahwa pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan sudah mampu mempresentasikan nuansa dan nilai-nilai budaya teks asli dengan akurat. Melibatkan penutur asli pada budaya dan pembaca sekarang untuk melakukan uji coba dan merevisi hasil terjemahan jika diperlukan. Oke, bagaimana? Udah. Last question. Based on your materials, you talk about how we translate the text, but we took the background of the culture, right? So I told you about the hypothesis in linguistic class about Satiro hypothesis. It says that language you speak determines the way you think. Now, based on your materials, that you believe with this hypothesis that language determines the way you think.
Iya. Ini sebagai basis ya pernyataan sementara, nggak ada benar dan salahnya. Menurut kalian kan? Kalau menurutku iya. Aku sih yes. Aku sih yes. Para jumpa ketemu. I can bring Ulan. Penyampaian mereka itu dapat terlihat bahasa juga, kenapa bahasa bisa mempengaruhi like bahasa Inggris, like speaking English, itu lebih ke cakupannya lebih luas, jadinya bisa dibilang pemikiran orang akan secara tersendiri terbuka karena tergantung dari bahasa itu. Udah dijawab dan Okay, just enough from our presentation. Thank you for your attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.